Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Devi yang akan menemani teman-teman di rumah dalam Pos Jaga Podcast SMK Piri 1 Yogyakarta di sesi Hati Alam seputar siraman rohani dan motivasi agama Islam. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas suatu topik yang sangat menarik mengenai kiat-kiat bagaimana mencari sebuah solusi bagi teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman semua, khususnya untuk fresh graduate di tengah situasi pandemi COVID-19 agar tetap survive dan muncul sebagai pemenang di wabah ini. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya dibersamai oleh seorang guru SMK Piri 1 Yogyakarta. Beliau juga seorang motivator yang menurut saya sangat mengagumkan. Perkenalkan, beliau adalah Bapak Jumanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jumanto. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Devi. Apa kabar Pak Jum? Sehat. Ya, Pak Jum, kalau sekarang ini kan Pak Jum kesibukannya mungkin pembelajaran daring ya Pak ya. Nah, kalau selain itu ada kesibukan lain nggak Pak? Ya seperti yang lain, di rumah kita cuman kebetulan punya pekerjaan-pekerjaan yang sempat tertunda, kita lakukan hari ini. Pas di rumah ya sudah kita selesaikan. Ya, jadi biasanya kegiatannya dilakukan setiap Sabtu Minggu saja. Betul. Kali ini bisa dilakukan kapanpun ya Pak. Nah, kegiatannya seperti apa Pak? Ya karena Ramadan ya kita sholat tarawih, baca Quran, Ya. kemudian berkebun, kebetulan saya suka. Kemudian di rumah kebetulan punya piaraan ikan, ayam juga ada ayam. Ya biasa saya orang kampung, Mbak. Ya. Ya. Jadi selain sebagai petani, peternak dan juga pendidik, luar biasa ya Pak Jum ya. Ya Pak Jum, hari ini rencananya kita mau berbincang-bincang nih Pak Jum. Tadi kan saya sudah menyampaikan kalau kita mau berbincang-bincang mengenai kiat-kiat bagaimana mencari sebuah solusi Pak. Di tengah situasi wabah COVID-19 atau Corona ya Pak ya. Kalau menurut Pak Jumanto, COVID-19 ini cobaan atau musibah, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penyimak yang saya hormati, yang berbahagia, semua peristiwa sesungguhnya pada hakikatnya terjadi atas izin Allah. Kemudian apakah itu ujian, apakah itu peringatan, apakah itu musibah, sesungguhnya sangat tergantung pada pensikapan kita. Kalau kita mensikapi katakanlah corona hari ini sebagai musibah, bahkan kita dramatisir jadi sesuatu yang menakutkan sekali, ya maka yang terjadi kita akan takut kemana-mana. Kita akan bahkan semakin jauh dari Tuhan. Yang sementara itu ketika ujian katakanlah begitu diturunkan oleh Allah pada manusia, sesungguhnya punya misi agar kita semakin dekat, bukan malah menjauh gitu ya. Nah sekarang yang terjadi kayak apa enggak tahu saya. Apakah orang semakin dekat mengingat Allah atau semakin menjauh? Harapan kami saya kira sama, semua harapan orang tua, harapan guru, harapan para Rasul, para wali, bahkan harapan Allah sesungguhnya ketika manusia diberi peringatan lah, diberi ujian bahkan musibah, sesungguhnya agar manusia kembali mendekat pada sang kholiknya, bukan malah menjauh. Begitu. Jadi harusnya kita menyikapi dengan positif ya Pak ya. Ya. Husnudon, bahwa Allah itu menciptakan senantiasa berkehendak yang baik. Berkehendak yang baik. Oke Pak Jum, kalau di situasi sekarang ini kan banyak berita-berita mengenai pekerja di PHK, lalu yang biasanya mendapat penghasilan harus rela lockdown di rumah, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Nah, kira-kira menurut Pak Jum, untuk yang fresh graduate atau lulusan kita, khususnya anak SMK ini, harus menyikapi seperti apa Pak? Kalau yang sudah lama lulus, yang tadinya dapat pekerjaan saja harus lockdown, apalagi yang sedang awal-awalnya mencari pekerjaan. Baik, sekali lagi kita coba berpikir positif. Rumusnya paling tidak ada 3 agar kita survive ya,
menjadi yang dengan sampaikan tadi, pemenang pada akhirnya. Pemenang pada wabah ini. Yang pertama, kita harus yakin dulu. Yakin akan apa? Yakin akan misi Allah menciptakan kita itu untuk berhasil, bukan untuk gagal. Tidak. Jadi kita diciptakan itu untuk berhasil, bukan untuk gagal. Tolong diyakini, di save Dalam hati. Iya, kalau kita adalah diciptakan untuk berhasil. Untuk berhasil, bukan untuk gagal. Kalau kita ingat ketika guru biologi kita mengatakan ketika ada pertemuan, maaf sekali, sperma dan sel telur, itu terjadi persaingan ketat, bahkan melebihi persaingan orang masuk kerja, melebihi persaingan orang masuk perguruan tinggi. Satu sel sperma bersaing dengan jutaan yang lain untuk bisa membuahi satu sel telur. Itu petanda bahwa sesungguhnya sejak awal diciptakan manusia sudah menghadapi yang bernama kompetisi, persaingan. Pada akhirnya satu yang berhasil membuahi sel telur. Siapa itu? Diri kita. Baik, sesungguhnya kita ini keberadaannya adalah penghijauan tahan perwujudan dari sang pemenang. Sel telur berhasil membuahi, sperma berhasil membuahi sel telur, itu pemenang. Nah, inilah sejak asal muasal kita sudah oleh Allah didesain untuk menjadi pemenang. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong ini yakin ya. Yang kedua, bukankah kita mengenal Allah dengan segala sifatnya? Kita diberitahu guru agama kita bahwa Allah punya nama-nama ini, Asmaul Husna. Asmaul Husna, ya. Saya ingin contohkan satu aja. Allah itu bernama Ar-Razzaq. Tahu artinya ya? Artinya ya. Maha memberi rezeki. Saya bertanya, Allah dengan nama Ar-Razzaq itu, Maha memberi rezeki itu, memberi rezekinya kadang, sering, atau selalu? Selalu, Pak. Selalu. Saya yakin selalu. Selalu. Kalau begitu Allah memberi rezeki pada makhluknya tidak tergantung pada situasi krisis kayak, situasi corona kayak, situasi pandemi kayak, tidak urusan. Allah senantiasa memberi rezeki pada makhluknya. Setiap situasi ya, Pak. Itulah rumus kedua. Coba kita ilustrasikan. Matahari itu bersinarnya kadang, sering, atau selalu? Kadang. Matahari selalu. Ya. Ketika malam hari pun matahari bersinar. Kenapa ada yang gelap? Bagian bumi yang gelap, kenapa? Karena membelakangi matahari. Tetapi matahari sendiri selalu bersinar. Sama, Allah selalu memberi rezeki. Kok ada yang miskin? Karena kita membelakangi Allah. Kok ada yang mau Allah memberikan rezeki dengan perantaraan kerja? Kok ada yang nganggur? Karena jangan-jangan orang tadi membelakangi Allah. Apa itu membelakangi? Membelakangi bisa berarti memang dia nggak yakin dengan kemaha memberian Allah terhadap rezeki. Tidak yakin kalau Allah senantiasa memberi pemeliharaan kepada makhluknya. Tidak yakin kalau misi kita sesungguhnya untuk hidup berhasil, bukan untuk hidup gagal. Jangan-jangan itulah yang bermakna membelakangi. Jadi secara real kita melihat betapa matahari senantiasa bersinar. Meskipun di saat malam pun matahari bersinar. Sama, Allah pun begitu. Senantiasa memberi rezeki, senantiasa memelihara makhluknya. Kok ada yang miskin, ada yang bagi rezeki? Jangan-jangan dia termasuk golongan yang tidak yakin dengan Allah, atau membelakangi Allah. Tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah menciptakan kita sekaligus memberikan, kalau bahasa sekarang namanya software. Sebuah perangkat yang luar biasa yang bisa kita gunakan menjadi alat bagi kita untuk bagaimana kita hidup di dunia ini dengan berhasil sesuai misi hidup kita dan tidak begitu mudah-mudahan tidak bahagia. Jadi software ini begitu rupa sehingga kalau manusia menggunakan ini, ibarat kata begini, akan lebih mudah menjalani hidupnya ketimbang orang yang tidak mengenal software ini. Sama kalau kita mengerjakan hitung-hitungan,
Ya. Dengan manual, dengan kita mengerjakan hitung-hitungan, dengan komputer atau IT. Ya. Mudah mana? Mudah menggunakan IT. Nah sama, kita hidup dengan manual saja, tidak tahu ilmunya, dengan hidup yang tahu ilmunya, bahkan mengenal Allah, yakin akan kuasa Allah, yakin akan pemberian Allah yang benar software tadi, akan berbeda sekali. Nah coba akan saya kenalkan software yang macam apa yang kita terima dari Allah itu. Ya, Pak. Kalau berbicara mengenai software, nantinya yang akan Pak Jum bahas itu mengenai software mengenai tubuh kita atau software mengenai komputer. Oh iya, Pak? ada yang lupa ya. Jadi Iya, begini. Jadi tadi di angan-angan saya itu kok bayangan saya Software kayak komputer, aplikasi begitu ya. aplikasi gitu ya Pak ya. Sebenarnya Baik, seperti ya. apa Pak? Jadi begini, terima kasih sekali saya hidup ini bersyukur sekali ya. Saya hidup di 3 zaman Bu 3 jam. Bu Novi. Zaman di mana saya masih sekolah itu tidak ada komputer. Waktu sekolah Sampai tidak ada saya komputer. kuliah bahkan membuat skripsi itu saya pakai ketik manual. Mesin tik itu Pak. Mesin ketik manual. Saya masih ingat betul saya punya mesin ketik manual itu mereknya Brother. Bersyukur Allah memberikan saya umur yang panjang sampai hari ini. Saya kemudian dikenalkan di era di mana IT sudah menjamur seperti sekarang. Nah, ini saya bersyukur kenapa? Dengan inilah saya bisa menerangkan apa itu software yang ada dalam diri kita. Jadi kalau taruhlah komputer gitu ya. Ya. Komputer kita itu sesungguhnya menurut saya cara kerjanya dia meniru kerja otak kita. Komputer meniru kerja Otak kita. Bukan sebaliknya, otak kita meniru kerja komputer, bukan. Ya, ini menarik sekali ya bahasan dari Pak Jum mengenai software. Jadi begini, kita gambarkan, kita bayangkan, silakan. Komputer itu ada 3 unit pokok. 1 CPU, Ya, CPU. kedua keyboard, ketiga monitor. Monitor. Oke. Kita bayangkan keyboard, monitor, CPU sudah tergabung secara benar dan komputer berjalan dengan baik. Dengan baik sudah tersinkronisasi. Oke. gitu ya, Pak. Sekarang kita coba bayangkan keyboard kita pencet huruf A, huruf K, huruf U. Itu keyboard pencetan 3 huruf tadi akan diproses oleh CPU. Kemudian muncul di monitor huruf A, K, U yang berbunyi aku. Coba bayangkan jika yang muncul kita pencet A, K, U, yang muncul kamu. Apa yang terjadi? Kalau itu berarti tidak sinkron ya Pak Tidak ya, sinkron. tidak nyambung. Berarti monitor hanyalah akibat dari yang kita ketik di keyboard dan CPU yang memproses. Begitu ya dipahami ya. Sekarang coba. Begitu pula komputer di tubuh kita. Kita anggap saja kita beri nama biokomputer. Biokomputer. Kaitannya apa Pak? Kayak tadi dianalogikan ada keyboard, ada CPU, ada monitor dengan biokomputer yang Pak Jum katakan tadi. Baik. Biokomputer sesuai namanya, bio itu artinya hidup, itu juga kata guru biologi saya waktu di SD. Kemudian komputer, berarti biokomputer, komputer yang hidup. Yang hidup. Siapa itu? Diri kita. Baik. Begini kira-kira. Kalau monitor dalam komputer sungguhan itu padanannya dalam diri kita adalah realitas yang kita hadapi. Kenyataan yang kita hadapi. Yang itu hanyalah akibat dari yang kita ketik di keyboard diproses oleh CPU. tadi. Sekarang sudah ketemu ya bayangannya bahwa monitor padanannya realitas hidup kita. Ya, Atau orang bilang nasib kita. nasib ya. Nasib itu yang kita temui hari ini, yang kita alami hari ini, yang kita lakukan hari ini. Itu nasib. Jadi padanannya monitor adalah realitas hidup kita. Nah sekarang keyboard. Keyboard itu dalam diri kita padanannya adalah kesadaran kita. Kesadaran kita. Kita punya niat apa, kita mau apa. Itu apa kehendak kita, itulah keyboard. Kesadaran kita. Kita mau kemana, melangkah kemana, baca apa, makan apa, tidur jam berapa.
mau kerja apa, mau beli apa, besok mau punya istri berapa, maaf. Ya. Itu padanannya dari keyboard. Sekarang padanan dari CPU. CPU ya Pak. Kalau CPU dalam sungguhan monitor, dalam komputer sungguhan, dia tempat menyimpan data, Menyimpan data, tempat memproses data yang kemudian muncul di monitor. Oke, monitor. Nah, maka semuanya CPU ini menjadi sangat berperan pokok. Dia yang menjadi salah satu sebab sehingga akibat akan muncul. Kalau data yang dimasukkan di monitor tidak lengkap, data yang dimasukkan ke monitor tidak valid, maka kira-kira yang terjadi apa? Yang muncul Monitor juga munculkan data tidak yang valid, tidak benar ya. tidak sesuai kehendak kita yang kita masukkan di keyboard. Baik, sekali lagi, CPU padanannya adalah bawah sadar kita. Dialah tempat segala macam rekaman sejak kita kecil hidup sampai sekarang hari ini. Semua terekam dalam CPU kita. Kalau CPU komputer sungguhan, dia paling punya kekuatan sekian, Iya. kapasitas sekian. Tetapi kapasitas bawah sadar kita tak terbatas. Tak terbatas. Luar biasa. Luar Inilah biasa. Ini komputer anugerah dari ciptaan Allah Tuhan. ya. Luar biasa. Dan saya yakin inilah temuan terbesar abad ini, yaitu bawah sadar. Kalau tidak salah, penemunya adalah Sigmund Freud. Dia ahli psikologi. Dari mana itu Pak? Salah lihat. Oke. Tadi dipotong ya. Sigmund Freud, ahli psikoanalisa. Sehingga kenapa kenapa ada orang maaf sekali sakit jiwa, stres, depresi, itu oleh dokter, psikolog bahkan dia akan dilacak sampai bawah sadarnya. Oh, ternyata dia punya menyimpan data ini di masa lalunya. Nah, yang dia cari obatnya adalah bagaimana mengobati yang di sini. Sebab dia menjadi stres. Ya, Pak, iya. ya. Jadi Dihilangkan sebabnya. Dihilangkan. Nanti stresnya hilang sendiri. Itu salah satu temuan yang menurut saya luar biasa, temuan terbesar psikologi di abad ini, yakni bawah sadar oleh Sigmund Freud. Baik, sekarang kita coba aplikasi ya. Aplikasi ini sudah masuk ke Aplikasi bagaimana biokomputer. Oke. Ya, ini sebuah penawaran. Jadi ibarat kita mau ada gedung, coba bayangkan kita punya gedung, di hadapan kita ada gedung berlantai 5. Kita mau naik ke puncak gedung. Ada berbagai cara yang kita bisa naik ke sana. 1, pakai tali. Pakai tali. Bisa ya? Bisa. 2, Pakai tangga. pakai tangga. Ya. 4, 3 dulu. 3. Kalau dalam bahasa Jawanya pakai ondo. Ondo itu bambu yang dikasih tangga-tangga. Oh iya, jadi semacam tangga tapi terbuat dari bambu. Bukan tangga yang dibuat oleh arsitek. Ya. Ini bambu. Tidak ada 3 ya. Ya, 3. Ada tali, ada tangga pakai alat bambu. Ya. Yang keempat ada lagi, Yang keempat apa? lift. Lift. Lift Oke. ya. Kalau lift Nah, modern ya, Pak. modern. Saya nganggap software kita ini sama dengan lift. Kalau orang mau naik ke puncak gedung, artinya orang menjadi orang modern menjadi lebih mudah, ada fasilitas bagi yang bantu dia untuk naik sampai puncak gedung, tidak perlu keluar keringat, bahkan di ruangan ber-AC ya. Iya, betul. Jadi orang yang menggunakan software ini untuk mencapai keberhasilan hidupnya, dia tidak perlu kemudian menderita gitu. Bahwa menderita juga perlu untuk pendewasaan kita, tapi sesungguhnya Allah sudah menyiapkan software agar bagaimana manusia bisa mencapai lebih mudah, Intinya mencapai Allah tujuan. itu memberikan Fasilitas. fasilitas untuk makhluknya. Betul. Gitu, Pak. Hanya memang tidak semua orang mengenal ini. Itu masalah pokoknya. Saya tanya, Mbak, semua orang ditanya kepengen sukses, betul ya? Betul. Sananya, kira-kira orang sukses
dengan orang yang tidak sukses atau belum berhasil, belum sukses, banyak mana? Banyak yang belum berhasil. Sukses. Iya. Nah, menurut saya cocok ya. Berarti banyak orang yang tidak mengenal software ini. Kenapa ini Pak? Kaitannya software dengan tidak sukses. Jadi sekali lagi, software ini hanyalah alat bantu. Alat bantu. Yang hakikatnya itulah anugerah Allah pada kita. Ini yang jangan dilupakan. Hakikatnya adalah anugerah Allah pada kita, makhluk yang bernama manusia. Nah, sebagaimana sesuai namanya alat bantu, maka hanya bantu kita aja. Contoh, saya menghitung angka-angka yang diberikan oleh Pak Guru Matematika sebagai PR saya di rumah, dikerjakan dengan manual, dengan dikerjakan pakai komputer atau kalkulator barangkali, kira-kira gampang mana? Lebih mudah pakai komputer atau kalkulator. Sama. Kita ingin mencapai tujuan hidup menuju katakanlah kita pakai manual. Ya. Rumusnya manual itu ya kerja, berdoa, ikhtiar, tawakal gitu ya. Jadi ya seperti biasa Seperti ya Pak manual. ya. Manual. Oke. Dan itu syariatnya begitu. Dengan alat bantu ini tidak berarti menghilangkan ikhtiar, tidak berarti menghilangkan tawakal, tidak berarti menghilangkan bekerja, bukan. Ini alat bantu, sekali lagi alat bantu yang akan membantu kita bekerja lebih nyaman, Lebih mudah pastinya. ya lebih mudah pastinya, dan lebih persentase keberhasilannya lebih besar ketimbang yang tadi. Karena banyak orang fakta di sosial pekerja keras tidak senantiasa lebih berhasil dari yang tidak kerja keras. Ya, Mau betul. minta bukti? Ya. Sananya. Boleh Pak, boleh diceritakan. Tukang becak dengan juragan becak kerja keras mana? Lebih bekerja keras yang tukang becak. Tukang becak. Baik, pasti ya. Pasti. Keluar Pagi-pagi keringat bangun, banyak ya, Pak. keringat bang, luar biasa keluarnya, bahkan tidur aja nggak sempat di rumah, tidur di becaknya ya, di pinggir jalan, Iya. di bawah pohon. Juragan becaknya lebih kerja tidak keras ketimbang becaknya, tukang becaknya. Sekarang pertanyaannya adalah, tukang becak dengan juragan becak, maaf dihitung-hitung secara real, materi yang nampak, kira-kira berhasil mana? Berhasil yang juragan Juragan becaknya. becak. Itulah jawaban, artinya apa? Bekerja keras tidak menjamin orang lebih sukses ketimbang orang yang tidak bekerja keras. Kuncinya Kuncinya memakai software. tadi. Yang kedua, dia bekerja cerdas, Bekerja cerdas. bekerja pakai ilmu. Nah, software ini pun perlu ilmu. Ya. Allah jelas bilang di Quran bahwa orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu nampak bedanya. Hidup ini harus dijalani dengan ilmu. Untuk hidup berhasil di dunia dengan ilmu, berhasil di akhirat dengan ilmu, berhasil di dua-duanya dengan ilmu. Baik, kita kembali ke tema kita bicara ini. Baik, sekarang aplikasi ya terhadap biokomputer. Aplikasi terhadap Biokomputer. Oke. Tadi ada keyboard, padanannya apa? Padanannya adalah Kesadaran, niat, kehendak kita ya. CPU padanannya adalah bawah sadar, tempat nyimpan data, memproses dan seterusnya. data, Monitor realitas atau kenyataan. kehidupan. Baik. Sekarang misalnya ini musim puasa, Ya. Anda biar tidak terlambat sahurnya, kira-kira kalau dibuat jam 3.30 kita bangun, masih bentar ya. Karena imsaknya kan jam 4.13an lah 13, untuk hari ini. Ya. Berarti kalau setengah 4 bangun, cuci muka, cuci tangan dan seterusnya, baru makan sahur, insya Allah nggak terlambat ya. Tidak terlambat. Taruhlah kita kepingin bangun jam 3.30, padahal tadi malam bangun sampan tidurnya jam 11, Ya. kan nonton film India Film India ya. bagus. Pak Jung ya suka ya. Kucuk-kucuk hal utai. Utahe Pak. Utai ya. Baik. Nah, kalau pakai software ini, nanti Anda Mbak Devi bisa meninggalkan alarm Ya. dengan software ini. Saya sudah membuktikan sekian puluh tahun, bukan setahun 2 tahun ya, sekian puluh tahun. Saya mengenal alarmnya software ini. Software. Iya. Bukan alarm HP gitu Bukan. Pak. Bukan. Saya mengenal software ini
sejak usia 20-an tahun kurang. 20 tahun kurang. Boleh dong Pak diceritakan ini penerapan software tadi yang kaitannya dengan alarm, contoh penerapannya ya Pak ya. Baik. Tadi di komputer sungguhan kita ngetik di keyboard aku, CPU proses, monitor munculkan aku. Sekarang coba di komputer yang komputer kita, dari kita. Sekarang coba Anda niatkan ketika hendak tidur dalam posisi sudah masih sadar, syukur setengah sadar. Ya. Anda bilang, tentu tidak usah keras-keras bilangnya ya. Bilang atau ngetiklah, aku bangun jam 3.30 nanti malam. Ya, buat teman-teman boleh dicoba nih. Coba nanti. Sebelum tidur silakan ucapkan aku bangun jam 3.30 gitu ya. Dengan persapan hati dijiwai. Dengan akan dijiwai. masuk ngesip, agar ngesip. Benar-benar yakin ya Pak agar ya, ngesip. kita akan melakukan itu. Nanti coba lihat jam 3.30 kurang barangkali semenit atau sedetik bahkan Anda akan bangun. Pak Jum, kalau tadi pengaplikasian software tadi kan untuk alarm untuk diri sendiri. Kalau untuk tadi Pak, kalau untuk pengaplikasian mencari kerja atau sebuah keinginan di masa depan bisa nggak Pak? Insya Allah bisa. Tapi begini ya, harus diingat bahwa sekali lagi software ini adalah anugerah Allah. Sehingga kita menggunakan ini semuanya dalam rangka menyempurnakan ikhtiar, bukan menghilangkan ikhtiar. Menyempurnakan ikhtiar agar dengan demikian kita menjadi lebih mudah tawakal. Coba kan kalau tawakalnya didahului oleh ikhtiar yang sempurna, maka kita bertawakalnya lebih mudah. Sesuai dengan anjuran Nabi, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagi Allah yang menolong, tetapi ikhtiarnya disempurnakan. Nah, baik, sekarang kita coba aplikasi bagaimana software ini kita gunakan untuk alat bantu mencari kerja. Syarat pertama adalah kerjaan yang kita inginkan harus detail. Itu kan nanti data yang kita masukkan ke CPU kita. Harus detail, jelas. Detail, jelas, rinci. Serinci-rincinya. Iya, serinci-rincinya. Jadi misalkan kita kerja apa? Kerja di pabrik apa? Atau bahkan mau kuliah di mana? Jurusan apa? Atau yang mau sekolah di mana? Jurusan apa? Itu harus jelas. Sehingga sebagai data agar diproses dengan mudah juga oleh CPU kita. Nah, jadi kalau sudah diproses CPU nanti realitasnya juga sesuai harapannya Pak. Betul. Begini, ini tentu perlu latihan nanti ya. Perlu latihan para penyimak yang saya hormati. Jadi kita sudah punya data, anggaplah kita punya data yang lengkap tentang terkait dengan yang kita inginkan kerja apa. Sudah lulus SMK mau kerja apa? Sekarang mau kerja misalkan wira swasta. Wira swastanya buka toko, buka bengkel atau apa? Juga harus jelas. Buka bengkel apa? Bengkel apa? Toko apa? Di jalan mana? Ngadap mana? Karena begitu lah. Sesuai sebagaimana seorang yang ingin bangun gedung, maka dia pertama kali harus punya gambar desain. Iya, sama. Kemudian kita kerja itu desain kita serahkan ke Pak Tukang. Kalau desainnya nggak jelas, Pak Tukang pun repot ngerjakannya. Iya. Sama. Nah sekarang kita ingin cari kerja. Coba ditentukan dulu jenis kerjaannya. Itu pasti ya. Iya. Kemudian save ke CPU kita. Tadi di awal saya mengatakan bahwa biokomputer ini akan kerja maksimal di saat kita dalam kondisi tenang, rileks. Coba ketika Anda pada posisi ini, misalnya habis sholat, itu kan tenang sekali, rileks sekali. Habis sholat coba Anda berdoa pada Allah. Sekarang doanya agak beda. Doanya tidak sekedar lantunan kata-kata atau kalimat, tetapi pakai imajinasi. Karena imajinasi itu alam di mana kita akan masuk ke bawah sadar. Masuk ke CPU tadi itu ya. Pintu masuk untuk masuk ke bawah sadar. Imajinasi itu. Dan itu memerlukan kondisi tenang. Taruhlah sekarang kita anggap kita habis sholat, tenang sekali, kita doa pada Allah, lantunan minta kerjaan misalkan dengan lantunan kata,
Kemudian imajinasi kita bayangkan pekerjaan yang sudah kita inginkan tadi, yang udah detail, jelas seperti apa. Kemudian jangan buru-buru amin. Sebab banyak orang berdoa, kemudian amin, habis amin apa? Hatinya meragukan, kabul enggak ya? Lah, itu sama artinya mengcancel. Harusnya bagaimana? Harusnya mestinya sebelum amin kita save dulu di bawah sadar kita. Begitu prosesnya. Kita doa, kita visualkan yang kita inginkan, kerjaan tadi, betul. Kemudian kita save. Visualnya kita coba nanti ya di pertemuan berikutnya barangkali ya, kita ketemu lagi ngobrol tentang visualisasi. Ini menarik aplikasi juga. Ini, ya. Ini lanjutan dari sementara kita latihan dulu. Coba nanti di kerjaan yang diinginkan diperjelas, detail, dibuat detail. Kemudian kita lantunkan doanya pada Allah sembari kita menggunakan daya yang Allah berikan pada kita yang berupa imajinasi. Kita imajinasikan kita sudah kerja di tempat yang sesuai harapan kita. Kita sudah buka bengkel yang sesuai harapan kita. Kemudian kita save, sambil tersenyum kita coba, kemudian amin. Itu jadi imajinasi kita sudah meraihnya, sudah meraih, seakan udah dapat itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan jelas nanti yang barang-barang kita lebih jelaskan lagi di slide berikutnya. Ya, kalau dari tadi yang Pak Jum sampaikan, jadi intinya kalau ingin meraih suatu keinginan kita harus yakin dulu ya Pak ya. Yakin akan kuasa Allah. Akan kuasa Allah. Misi Allah menciptakan kita. Ya. Jangan lupakan misi Allah menciptakan kita untuk berhasil, gitu ya Pak ya. Nah sebenarnya ini tadi kan banyak sekali topik-topik yang harusnya dibahas ya Pak, menarik sekali mengenai tadi kelanjutan dari aplikasi ini atau software ini. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, kita akan lanjutkan bahasan yang menarik tadi di episode selanjutnya. Oke, Pak Jum hari ini cukup dulu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Lain waktu kita ketemu lagi ya Pak ya. Insyaallah. Demikian bincang-bincang kali ini, gimana? Seru kan teman-teman? Bagi yang masih penasaran, nantikan episode berikutnya dengan tema visualisasi dan beberapa testimoni software biokomputer. Nah, buat adik-adik yang ingin mendaftarkan diri menjadi calon siswa di SMK Piri 1 Yogyakarta, silakan lihat informasi di bawah ini. Kita tunggu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar teknologi ya di SMK Piri 1 Yogyakarta.